Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Halo Sobat Pencinta Catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman masih ingat kan kalau di pertengahan bulan Juni kemarin, saya, Video Master Mansur Rahman, mengikuti turnamen Singapore Chess Festival. Yes. Dan saya mengikuti beberapa nomor di sana karena namanya aja festival, jadi saya mengikuti turnamen bergu, kemudian catur 960, dan catur klasik perorangan. Teman-teman, di nomor bergu, tim saya mendapatkan juara 1, dan di nomor catur Fischer Random, yaitu dengan format waktu 15 menit plus 10 detik, nomor catur perorangan, saya nomor 1. Dan ada teman saya yang menjadi nomor 3, yaitu Master Internasional Lutfi Ali. Nah, saya hari ini akan bagikan permainan saya ketika bermain di nomor catur klasik perorangan dengan sistem waktu 1,5 jam dan 30 detik setiap melangkah. Guys, saya finish di peringkat kedua dari 12 negara yang ikut. Nomor satunya pecatur dari Filipina, sebenarnya sama poin sama saya, tapi saya kurang beruntung karena Solkov-nya beda setengah aja. Nah, tapi nggak apa-apa karena saya mendapatkan elo rating cukup bagus, menambahkan 20 elo rating. Dan ini turnamen pertama saya setelah terakhir tahun 2019 mengikuti turnamen di Barcelona. Nah, jadi nanti tanggal 1 Juli, elo rating saya hampir menyentuh 2300, 2299. Elo rating tertinggi yang pernah saya capai 2335 di tahun 2016. Ya guys, kalian bisa mengambil dari pelajaran dari permainan ini dan ya sebagai kenangan aja. Jadi bisa berbagi juga nih. RL Chess itu atlet apa bukan sih? Nah, karena banyak yang penasaran. Oke, sistem pertandingannya adalah 6 babak. Nah, di babak pertama saya berhadapan dengan pecatur tuan rumah namanya Advika Vinay. Nah, ini tanggal 15 Juni babak pertama. Saya memulai dengan langkah D4, kemudian kuda F6, dan saya bermain dengan pembukaan London. Siapa nih yang di sini suka banget sama pembukaan London? Waduh. Ya kalian bisa belajar dari video ini guys. Kemudian Advika menjawab dengan langkah G6, saya bermain kuda ke petak C3. Kemudian gajah ke petak G7, kemudian saya menjalankan E4. Kemudian hitam menjawab D6, dan saya menteri D2. Nah ini kalau tadi awalnya bermain dengan London System, sekarang transpose ya ke pembukaan Perk Defense teman-teman. Dengan D6, G6, dan gajah G7. Nah, kalau kalian bingung, kok Perk Defense? Ya, kalau kalian memulai dengan langkah M4 dan D6, nah inilah pembukaan Perk Defense, teman-teman. Perk Defense. Ya, seperti ini. Tapi gajah saya sekarang ada di petak F4. Nah, biasanya seperti ini. Ya, inilah pembukaan Perk Defense. Nah, ini supaya kalian tahu juga ya. Oke, perbedaannya dengan bermain London terlebih dahulu, gajah saya ada di petak F4. Kemudian, Advika memilih rokade pendek. Saya menjawab langsung menekan gajah ke petak H6. Kemudian dia menjawab E5, ini langkah yang tepat. Kalau kalian lihat elo ratingnya memang 1800 ya guys. Tapi saya tidak pernah meremehkan lawan saya walaupun elo ratingnya 1800, tetap mencari langkah terbaik guys. Setelah E5, saya menolak pertukaran dan saya main D5. Kemudian kuda B D7. Saya kemudian memilih langkah agresif dengan H4. Coba langsung mendobrak. Kemudian hitam menjawab kuda C5. Bagus sekali mengancam pion M4. Saya menahan dengan F3. Kemudian hitam kuda H5. Dan ini sangat bagus. Karena dengan ide ke petak G3. Saya menjawab dengan kuda G E2. Nah, kemudian hitam menjawab dengan benteng ke petak E8. Yap. Dengan ide menghindari pertukaran gajah dan selanjutnya dia akan menyimpan gajah ke petak H8 ya.
Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya gajah makan gajah G7. Kemudian kuda makan G7. Sorry, raja makan G7. Ya, ini saya nulisnya pakai notasi bahasa Inggris. Jadi bacanya salah nih. Ya, raja makan G7. Kemudian saya menjalankan G4. Ya, hitam mundur ke petak F6. Dan saya mendorong H5. Nah, saya nggak buru-buru rokade ya teman-teman, karena raja saya di petak tengah pun aman. Belum ada serangan bahaya dari hitam. Setelah H5, hitam menjalankan langkah yang bagus, yaitu kuda ke petak G8. Dia tahu kalau saya ingin membongkar jalur H dan masuk dengan menteri H6. Nah, jadi walaupun elo ratingnya 1800, tidak semudah itu Ferguson untuk menang. Ya, tapi bisa dikatakan kalau kalian lihat evolution bar memang putih unggul di sini ya, karena memegang inisiatif serangan. Terus gimana nih guys, cara putih untuk bisa menang kalau sudah ditahan seperti ini? Ya, jangan menyerah lah ya. Dan saya melakukan langkah pion H makan G6, pion F makan G6. Di sini menarik, sebenarnya hitam bisa memilih pion H makan G6 ya, kalau secara teori. Tapi kenapa dia memilih pion F makan G6 juga ini sebenarnya bagus juga untuk membongkar jalur F. Kemudian barulah saya memilih rokade panjang. Dan hitam menjawab dengan H6. Ya, apa tujuannya? Ya, sepertinya ingin menjalankan G5 atau coba menukar menteri dengan menteri G5. Ini ide yang bagus untuk membuat saya frustasi sebagai pemain putih. Saya menjalankan gajah ke petak G2 dengan tujuan mendobrak dengan F4, dan di sini gajah G2 mengcover pion M4. Hitam benar melakukan menteri ke petak G5. Wow. Ya. Kemudian saya tidak melakukan pertukaran menteri makan menteri, tetapi saya mencoba mendobrak dengan B4. Kalau kalian lihat di sini ya, putih bisa langsung mengancam kuda B5, yaitu mengancam petak C7. Nah, kenapa saya menjalankan B4 di sini untuk melihat apakah respon dari hitam ini benar atau salah. Ya, respon yang benar menurut kalian nih, saya ada pertanyaan. Apabila jalan B4, hitam baiknya jalan kemana guys? Kuda ke petak D7 atau kuda ke petak A6? Yes, tepat banget kalau kalian pilih kuda ke petak A6 ya, menjaga pion C7. Nah, tapi sayangnya lawan saya ini menjalankan terlalu cepat. Nah, dia pilih jalan kuda ke petak D7. Ya, pertama dia melakukan pertukaran dulu, menteri makan menteri, saya raja makan menteri, dan kemudian kuda ke petak D7. Nah, akhirnya saya punya kesempatan besar untuk menang dengan kuda ke petak B5. Pion C7-nya ini jatuh, guys. Nah, apabila dia menjalankan kuda ke petak A6, sebenarnya juga saya masih unggul dengan memilih langkah berikutnya yaitu A3, membuat kuda di petak A6 ini pasif. Dan ide-ide berikutnya adalah dengan coba mendorong dari F4 atau mengganggu dari sayap raja seperti ini, guys. Nah, itulah yang membedakan ya. Di sini hitam terlalu cepat memilih kuda D7. Dan mungkin nggak bisa saya ceritain ya teman-teman, nggak bisa saya lihatkan. Pada saat itu saya juga seperti Ian Nepomniachtchi melihat ekspresinya nih. Ini lawan saya bakal tahu nggak ya kalau saya jalan B4 dia bakal kuda D7 nggak nih. Dan ternyata dia memilih kuda D7. Dan akhirnya saya mendapat kemenangan dengan menjalankan kuda ke petak B5. Hitam benteng E7 dan kemudian kuda makan pion C7. Benteng ke petak B8. Kira-kira untuk bisa menang lebih besar, apa jalan yang harus dimainkan, guys? Yes, tepat banget kalau kalian pilih kuda ke petak B5. Pion D6-nya jatuh lagi. Setelah kuda ke petak B5, hitam menjawab kuda G-F6. Saya kuda makan D6. Nah, kemudian hitam kuda B6. Nah, ini walaupun sudah menang 2 pion ya, tapi kita harus tetap waspada guys, karena kuda B6 ini bisa menempatkan kudanya di petak C4. Apa jalan terbaik untuk putih? Yes, mendorong pion C4. Kemudian kuda ke petak E8.
Saya menjalankan kuda makan kuda, benteng makan E8. Kemudian benteng C1. Nah, saya rasa ini sudah menang ya teman-teman, karena banyak sekali dengan keunggulan 2 pion ini sudah besar banget nih. Tapi ada langkah menarik sebenarnya yang hitam bisa mainkan di sini, yaitu dengan memilih benteng D7. Ya, walaupun secara evaluasi masih unggul saya, tapi dengan memilih C5 bisa memilih benteng D6 ya. Apabila pion C makan D6 bisa memainkan kuda C4, kemudian makan, ini juga menarik nih. Kalau secara evaluasi mungkin menang putih, tapi secara permainan ini belum jelas nih guys. Karena hitam bisa setup B6, kemudian gajah A6. Nah, oke, mungkin teman-teman pengen melihat nih, Bang, menangnya gimana nih? Ya, kuda E8, kuda makan, benteng E8, kemudian benteng C1, hitam gajah D7, kemudian saya mendorong C5, kuda ke petak C8, saya kuda ke petak C3. Jadi pelan-pelan, kemudian kuda ke petak ke-7, saya mendorong B5. Kemudian hitam benteng B C8, nah di sini kena gajahnya. Makan, makan, kemudian makan, makan, kuda C6, dan kemudian kuda D5. Benteng D8 mempining, dan ya teori dasar ya, ketika kita dipining adalah raja harus menghindar. Raja ke petak E3, kemudian kuda ke petak D4, saya mendorong F4 ya, untuk menghilangkan penjaga pada kuda di petak D4. Kuda mundur lagi petak C6, saya benteng ke petak C5. Pion E makan F4, kuda makan F4. Ancaman cek benteng di petak E6, garpu. Dan ternyata sepertinya dia sudah frustasi dan akhirnya saya mendapatkan garpu ya, skak, dan mendapatkan benteng. Guys, ini yang terjadi di babak pertama. Akhirnya lawan saya menyerah, Advika. Dan di babak pertama ini saya menang. Nah, gimana menurut kalian? Apa kesalahan yang dilakukan oleh hitam? Dan nantikan analisa dari babak kedua ya, turnamen Singapore Chess Festival yang saya ikuti. Jangan lupa teman-teman, aku butuh support kalian untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan juga dukung terus percaturan Indonesia. Next turnamen saya masih akan mengikuti turnamen internasional, makanya saya butuh support kalian untuk terus semangat nih. Untuk mengejar titel Master Internasional. Dukung terus percaturan Indonesia, Catur Yes Indonesia, Jaya Bosku.